Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Hampir sama, melihat ini, Ling Yun juga sedikit terkejut. Meskipun kekuatan murid-murid bernama ini sangat lemah, semangat ketekunan mereka, bahkan Ling Yun sedikit mengagumi, tetapi pada saat ini, Ling Yun tidak begitu peduli. Anda akan dapat memasuki 3 pegunungan utama, dan pada saat itu waktu, Xiao Yan dan tim Downing akan bertarung. Ling Yun berpikir dalam hati, dan kemudian vitalitas kehidupan yang mempesona muncul dari tubuhnya, untuk mencegah Li Ji dan beberapa orang tiba-tiba melakukan serangan balik. Bahwa, Ling Yun dengan lembut mendekati Zilian, mengangkat tangannya dan berkata, "Kalau begitu ambillah." Tapi saat berikutnya, senyum tiba-tiba muncul di wajah Zilian. Hah! Segera, Ling Yun merasakan hantu melintas di sekelilingnya secepat kilat, dan papan kayu yang telah diletakkan oleh Zilian menghilang. Kapten, setelah adegan yang tiba-tiba ini, 4 rekan satu tim lainnya di tim wanita datang ke kuil Ling Yun dan memperhatikan sekeliling dengan waspada. Kakak senior Zilian, tidak masuk akal untuk memberikan benda ini begitu saja, kan? Tawa hangat perlahan datang dari bayangan di atas langit. Melalui hantu, gelombang api perlahan muncul. Xiao Yan, akhirnya sampai. Tim Downing, yang tersembunyi dalam kegelapan, sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Untuk kekuatan Xiao Yan ini, mereka tidak begitu jelas. Dia jelas seorang kaisar Dou bintang 6 tahap akhir, dan bahkan tanpa vitalitas apapun di tubuhnya, dia benar-benar mengalahkan seluruh tim Downing mereka sendirian. Meskipun pada akhirnya Kapten tim Downing Guanglu yang melarikan diri lebih awal untuk mencegah seseorang menyerang, tetapi Guanglu tahu bahwa keterampilan fusi energinya dan anli mana yang tidak bekerja pada Xiao Yan, maka mereka sudah kalah. Xiao Yan, melihat sosok yang baru saja berpisah, Qianzhang tiba-tiba memancarkan semangat juang yang membara. Ayo tonton pertunjukan yang bagus. Guanglu secara alami tahu karakter agresif ribuan kaki ini, dan segera berkata. Di tempat lain, ketika hantu di atas langit secara bertahap mengungkapkan wajah aslinya, plakat kayu tim Zilian di tangannya sudah dipegang erat di tangannya. Kamu adalah Xiao Yan. Ling Yun tidak bisa menahan terkejut ketika dia melihat ini. Jelas bahwa Ling Yun baru saja melihat hantu berkedip di sekelilingnya, dan Xiao Yan inilah yang mengambil token kayu yang dia miliki. Saudara Xiao Yan, kali ini kami datang ke sini di luar dugaan kami. Jadi tanda kayu ini harus diberikan kepada Anda oleh kami. Melihat ini, Zilian sangat gembira, dan segera berkata, "Kamu bajingan tua, bisakah kamu masih memiliki wajah?" Seorang wanita mungil di tim Ling Yun tidak tahan lagi, dan segera memarahi. Tanda kayu ini jelas dipaksa untuk diserahkan karena Zilian tidak bisa mengalahkan kapten mereka, jadi mengapa sekarang menjadi hadiah untuk orang lain? Jika Anda ingin mengirimnya, tidakkah Anda akan mengirimnya lebih cepat? Sudah diambil oleh orang lain sebelum memberikannya. Jangan membicarakannya. Ling Yun segera melirik wanita mungil di belakangnya, dan kemudian wanita mungil itu tampaknya sangat takut pada Ling Yun dan tutup mulut. Batuk, batuk, batuk. Wanita mungil itu berkata begitu, dan karena hati Zilian ini, wajahnya menjadi sedikit merah. Aku akan menerima ini, dan menyerahkan sisanya kepadaku. Xiao Yan secara alami tahu ini, tetapi itu tidak terlalu umum atau pribadi. Xiao Yan adalah bagian dari istana manusia, meskipun 3 aula surga, bumi dan manusia berada di dalamnya. Paviliun dupa pembakaran, tetapi orang-orang Zilian ini juga disebut murid istana manusia mereka. Kalau begitu mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Zilian tahu bahwa perang akan segera pecah di sini, dan segera mengucapkan beberapa kata sopan kepada Xiao Yan, dan kemudian menghilang langsung di sini. Tanpa papan kayu, mereka kehilangan kualifikasi untuk memasuki 3 pegunungan utama, jadi Ling Yun dan yang lainnya tidak terlalu terlibat dengan tim Zilian. Bukan pilihan yang bijaksana untuk membela orang lain. Setelah tim Zilian pergi, Ling Yun berdiri di tanah dan menatap langsung ke arah Xiao Yan dengan tatapan dingin yang mencengangkan di matanya. Sekarang aku tim dengan 3 kartu kayu, jadi aku tidak akan bermain denganmu, ayo pergi dulu. Xiao Yan tertawa perlahan, dan baru saja akan berjalan. Menyelesaikan tugas binatang 5 elemen adalah hal utama. Kamu ingin pergi seperti ini? Apakah terlalu berat untuk menganggap Ling Yunku serius?
Suara Ling Yun mengandung sedikit kemarahan. Meskipun kekuatan tim Zilean tidak terlalu bagus, kurang lebih, mereka telah menghabiskan sebagian dari kekuatan Ling Yun, dan di Gunung Luoling yang misterius ini, kekuatan yang dikonsumsi tidak dapat dilengkapi dengan latihan mereka sendiri, dan hanya dapat mengandalkan obat untuk pulih. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M Yang. Paling penting adalah bahwa plakat kayu dari tim Zilean jelas merupakan sesuatu yang bisa mereka dapatkan dengan mudah, tetapi Xiao Yan ini memberi mereka langkah pertama. Itu yang paling menyebalkan. Saya tidak tahu apakah kakak senior Ling Yun memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada saya. Xiao Yan turun ke tanah sedikit dari udara dan menatap Ling Yun. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Luoling dan ada banyak batasan, jadi bahkan jika Xiao Yan ingin berlari, dia tidak bisa berlari terlalu jauh. Serahkan kartu kayumu, aku mungkin mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Ling Yun berkata sedikit, tidak terkejut dengan kekuatan menakutkan Xiao Yan. Karena dalam hal kekuatan, Ling Yun percaya bahwa selain dari sedikit murid di Pavilion Fenxiang, tidak ada yang akan melampaui dia. Hidup yang terlalu mulus belum tentu hidup yang baik. Lihatlah waktunya, mereka seharusnya sudah tiba. Xiao Yan secara alami tidak mendengarkan kata-kata Ling Yun. Lagi pula, semua orang bukan anak berusia 3 tahun. Siapa yang benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan Ling Yun? Sebelumnya, Xiao Yan dan kelompoknya datang ke sini. Dengan bantuan api suci di tubuhnya, kecepatan Xiao Yan juga lebih cepat dari beberapa orang, jadi mereka datang ke sini lebih dulu, dan pembuat kabut selangkah lebih lambat dari 4 orang mereka. Kapten, kami sedang berbicara denganmu. Melihat apa yang Ling Yun katakan, Xiao Yanli mengabaikan Xiao Yanli, dan langsung berkata dengan marah. Tidak heran orang-orang di istana manusia mereka sangat langka, dan mereka sangat kasar. Kalimat ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Xiao Yan akhirnya tidak tahan dengan obrolan wanita itu, dan segera berbicara sedikit. Saat berikutnya, kekuatan Kaisar Yan yang agung langsung menutupi tubuh Xiao Yan, seperti tuan api. Ini benar-benar menakutkan. Melihat penampilannya, aku khawatir itu telah mencapai tingkat Kaisar Dou bintang 6 yang terlambat. Meskipun Ling Yun sombong, dia dapat memiliki kekuatan dan jaringan yang begitu kuat pada usia seperti itu, tidak hanya mengandalkan penampilan itu lebih tergantung pada kekuatannya sendiri. Kapten, bagaimana mungkin kekuatan Xiao Yan ini ada di Dou di bintang 6 yang terlambat? Saat berikutnya, 4 wanita di tim wanita berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka dipenuhi dengan suara yang luar biasa. Hei, Xiao Yan, kamu berlari sangat cepat, tetapi kamu berhasil mengejar. Sama seperti Ling Yun dan yang lainnya tertarik oleh kekuatan Kaisar Yan Xiao Yan, 4 sosok perlahan muncul di samping. Diatur secara berurutan, itu adalah seruling hijau, Mu Yingying, Mu Feng dan Na Lingxuan. Menarik sekali, setelah Ling Yun selesai berbicara, sebuah senyuman muncul di hatinya. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai. Aku sudah lama ingin melihat Xiao Yan yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Apakah ada desas-desus seperti yang dikabarkan oleh dunia luar? Ling Yun memandang 4 lainnya dan Xiao Yan, dan segera buka mulutmu. Adapun token kayu yang telah dibawa Xiao Yan ke dalam sakunya, Ling Yun tidak terlalu khawatir. Lagi pula, ada 5 Xiao Yan dan yang lainnya, bahkan Xiao Yan tidak akan bisa terbang dengan sayapnya terpasang. Masuk dan ludahkan dengan kejam. Kapten, kekuatan orang-orang ini. Pada pandangan pertama, wanita lain melihat bahwa di antara 4 orang di sekitar Xiao Yan, sebenarnya ada 2 Kaisar Petarung Bintang 5 yang belum melampaui Kaisar Petarung Bintang 6. Belum lagi Kaisar Dou Bintang 5, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap awal Kaisar Dou Bintang 6 biasa, 4 lainnya di tim wanita ini tidak takut sama sekali. Kekuatan beberapa orang ini tidak senormal kelihatannya, jadi jangan meremehkan lawan. Tapi ini adalah kesempatan bagus bagi kita. Ling Yun berkata perlahan, dan kemudian ada senyum di sudut mulutnya, jalan. Kurasa tidak, Xiao Yan perlahan-lahan menyingkirkan papan kayu di bawah komandonya. Karena Mu Yingying dan yang lainnya sudah datang ke sini, Ling Yun tidak perlu bersikap sopan. Meskipun tahap akhir Kaisar Dou Emperor Bintang 6 yang bermartabat Ling Yun ini tidak lemah, kekuatan Xiao Yan sendiri juga telah mencapai tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, dan dia tidak takut sama sekali. Oh, lalu apa maksudmu? Ling Yun membuka mulutnya sedikit,
Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa Xiao Yan dan Mu Yingying memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi Ling Yun tidak percaya bahwa orang-orang ini termasuk di antara 4 bintang 6, pejuang di seluruh tim mereka pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Kaisar dan dia, pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Dou bintang 6, berjalan keluar. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, ayo bertarung. Mu Feng secara alami tahu bahwa Ling Yun sengaja menunda waktu. Jika tim Downing muncul, Xiao Yan dan festival mereka pasti akan mengarah ke pertempuran sengit. Pada saat itu, tim Downing akan tambahkan gadis ini tim, saya khawatir waktu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, ayolah. Ling Yun tidak bermaksud menunda waktu. Lagi pula, dengan kesombongan Ling Yun dan 4 rekan setim Kaisar bintang 6 Dou Emperor tingkat menengah, kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk membunuh banyak orang, tim dalam hitungan detik. Meskipun tim Yan tidak lemah, Xiao Yan adalah satu-satunya yang membuat Ling Yun merasakan tekanan. Serahkan Ling Yun padaku. Xiao Yan adalah yang pertama berdiri, lalu perlahan membuka mulutnya, menatap langsung ke Ling Yun, tubuh Ling Yun perlahan memancarkan energi kehidupan yang sangat ganas. Fluktuasi yang mengerikan seperti itu lebih kuat daripada rata-rata bintang 6 Dou di pada tahap akhir, jadi Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Kapten, melihat Xiao Yan begitu arogan, 4 wanita lainnya segera menjadi sedikit waspada. Tidak masalah, karena sudah dipilih oleh orang lain, maka aku akan mengambilnya. Senyuman tersungging di sudut mulut Ling Yun, lalu matanya tertuju pada Xiao Yan. Bahkan jika Xiao Yan saat ini tidak memancarkan kekuatan apapun, itu masih samar-samar membuat Ling Yun merasakan bahaya. Persepsi seorang wanita tentang bahaya berasal dari intuisi, tetapi intuisi seorang wanita sangat akurat, Ling Yun selalu mempercayainya. Serahkan sisanya pada kami. Mu Yingying berjalan ke sisi Xiao Yan dan menepuk bahu Xiao Yan. Xiao Yan setuju dengan lembut. Sepertinya ini pertunjukan yang bagus. Setelah seruling hijau selesai berbicara, itu juga perlahan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Meskipun kekuatan Lu Flut dan Mu Feng hanyalah kesempurnaan dari Kaisar Dou bintang 5, mereka tidak terlalu sombong dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tahap awal Kaisar Dou bintang 6 biasa. Keempatnya akan diserahkan kepadamu. Ingat, jangan menyerah. Ling Yun berbisik kepada keempat rekan satu timnya di belakangnya, karena Ling Yun sepertinya tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menghadapi Xiao Yan, jadi dia langsung harus berkata. Oke, 4 wanita Dou di bintang 6 tingkat menengah di belakang Ling Yun mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa rekan satu tim mereka mengatakan kata seperti itu, mereka masih mengangguk ringan. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri yang besar pada rekan satu timmu. Xiao Yan memandang Ling Yun dengan malas. Meskipun mereka berdua menghadapi musuh saat ini, mereka harus mengatakan bahwa Ling Yun adalah pilihan terbaik dalam hal bakat, kekuatan, dan bahkan kecantikan. Mengerikan. Mengandalkan Kaisar Dou bintang 6 lingsuan tahap menengah dan 1 Kaisar Dou bintang 6 tahap awal, saya hanya ingin menetap di tangan 4 rekan setim Kaisar Dou Kaisar bintang 6 menengah. Ini jelas bukan realistis. Ling Yun menggelengkan kepalanya dan mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Lalu mengapa kita tidak bertaruh? Jika rekan setimku memenangkan rekan setimmu, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Hehe, pertaruhan ini tidak berarti apa-apa bagiku, jadi aku menolak. Secara alami, Ling Yun bukan wanita lain dengan payudara besar dan tidak memiliki otak, jadi dia langsung menolak. Bagaimana jika saya menambahkan 3 kartu kayu di tangan saya? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, 3 token kayu tiba-tiba muncul di tangannya. 3 token kayu ini adalah kunci untuk memasuki 3 pegunungan utama di belakangnya. 3 token kayu sangat diperlukan. Bagaimana dengan kondisimu? Ling Yun secara alami tahu bahwa Xiao Yan pasti mendukungnya ketika dia mengeluarkan tulisan tangan yang begitu besar, jadi dia berkata. Saya tidak banyak bertanya, beritahu saya rahasia yang Anda ketahui tentang 3 pegunungan ini. Xiao Yan berkata dengan enteng. Namun, ekspresi Ling Yun tiba-tiba menjadi jelek ketika dia mendengar kata-kata itu. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mata Ling Yun berubah sedikit, dan kemudian dia berbicara. Namun, saat ini, pikiran Ling Yun sangat bingung.
Beberapa rahasia di 3 pegunungan utama hanya diketahui oleh beberapa orang di seluruh paviliun Fenxiang, tetapi Ling Yun tidak tahu apa-apa, pasti salah satunya, hanya saja aku tidak tahu bagaimana Xiao Yan mengetahui berita ini. Apakah kamu tidak terkejut? Tapi aku seorang alkemis kaisar peringkat kedua, jadi aku secara alami dapat melihat beberapa rahasia dalam dirimu. Kata Xiao Yan. Seorang alkemis kaisar peringkat kedua. Begitu kata-kata ini keluar, belum lagi 4 wanita di belakang Ling Yun yang akan melancarkan serangan, bahkan Mu Yingying pun tercengang. Kapan Xiao Yan menerobos ke apoteker peringkat kaisar peringkat kedua? Ramuan obat yang dapat memurnikan Tian Dixuan 3 tingkat kaisar kelas 1 dapat digunakan kembali di paviliun dupa pembakaran, belum lagi apoteker kelas 2 kaisar yang begitu muda. Seorang apoteker peringkat kedua kaisar. Ling Yun terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Apoteker pemurnian ini seperti bulu phoenix dan kastanya air, bahkan jika itu adalah pesawat tingkat tinggi seperti Dou di kontinen, budidaya apoteker harus dimulai dari apoteker peringkat pertama, dan peringkat ke-10 ke atas hanya bisa menjadi peringkat pertama, dari kaisar. Profesi langka seperti itu juga membuat alkemis yang dapat mencapai pencapaian tertentu menjadi sangat langka. Itu benar, Xiao Yan menatap Ling Yun dengan senyum di sudut mulutnya. Meskipun Xiao Yan tidak berbohong tentang gelar alkemis peringkat kedua dari peringkat kaisar, Xinyan memberitahu Xiao Yan bahwa Ling Yun tahu beberapa rahasia di Gunung Luoling. Jika bukan karena Xinyan, bagaimana Xiao Yan tahu tentang kali ini? Berhenti berpura-pura menjadi hantu. Berikan padaku. Ling Yun mendengus dingin, menekan kejutan yang sangat kejam di tubuhnya, dan kemudian membuka mulutnya. Begitu kata-kata itu jatuh, 4 wanita di samping Ling Yun dan 4 pria kuat di samping Xiao Yan langsung bertarung bersama. Xiao Yan dan Ling Yun saling menatap dengan tegang, seolah-olah mereka akan menyerang dalam sekejap. Pertarungan yang sebenarnya akan terungkap perlahan saat ini. Di samping Ling Yun, energi kehidupan yang ganas mengalir keluar dari keempat wanita itu, dan kemudian langsung berhadapan dengan mereka berempat Mu Yingying. Kecuali Ling Yun, vitalitas menakutkan dari keempat wanita itu membuat udara di ruang ini memancarkan sedikit kehikmatan, tetapi Mu Yingying dan keempatnya sama sekali bukan orang biasa. Melihat ini, Mu Yingying tidak bisa tidak mengatakan sepatah kata pun di dalam hatinya, dan kemudian fluktuasi Doqi yang menakutkan pada mereka berempat lahir dalam sekejap, dan mereka langsung berhadapan dengan mereka berempat. Yang pertama menanggung beban adalah Mu Yingying. Mu Yingying diselimuti api biru, dan nyala api biru ini mengungkapkan suhu yang membakar di antara garis-garis. Saat berikutnya, sosok Mu Yingying meledak, dan serangan mengerikan itu langsung mengarah pada seorang wanita. Sejauh itu membuat wanita itu diam-diam memukul lidahnya. Berikutnya adalah Mu Feng, begitu pedang kayu di tangannya keluar, Doqi biru hitam besar langsung meraung, dan momentumnya sangat menakutkan. Seruling hijau adalah ki pertempuran hijau beracun, dan juga menakutkan. Meskipun Ling Xuan adalah seorang wanita muda, kekuatannya di tahap tengah Dou di bintang 6 tidak boleh diremehkan. Xiao Yan, lihat gerakannya. Meskipun Ling Yun sombong, dia tidak meremehkan Xiao Yan sedikit pun, dan segera menggunakan cara yang sangat kejam. Xiao Yan berseru pelan, dan Kaisar Yan yang sangat mempesona perlahan menyebar, menatap Ling Yun dengan ekspresi serius. Ayo, Xiao Yan berkata dengan lembut, dan kemudian penguasa kuno api abadi di belakangnya langsung berkedut. Hanya saja sebelum Xiao Yan mulai, prasasti inti di tubuhnya terus bergerak, membentuk formasi di sekitar Ling Yun terlalu fokus dan tidak menyadarinya. Tangan bunga, dengan raungan centil, energi kehidupan Ling Yun yang mempesona langsung menempel di telapak tangannya, dan aura menakutkan yang menyesakkan muncul secara spontan di telapak tangannya. Dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, bahkan dari jarak dekat, Xiao Yan bisa mengerti bahwa ini bukan permainan anak-anak. Api, Ci pertama dari penguasa pemecah langit 7 lapis. Sikap Xiao Yan yang mengesankan segera meledak, dan semua kengerian api Kaisar Yan terungkap. Bum bum bum, tangan bunga Ling Yun yang mempesona langsung diproyeksikan ke arah Xiao Yan tanpa ragu-ragu, seperti meteorit yang jatuh dari langit. Serangan Xiao Yan tidak jauh di belakang. Lapisan pertama dari penguasa pemecah langit 7 lapis langsung ditebas, dengan penguasa raksasa Kaisar Yan dan cetakan telapak tangan putih langsung menyatu. Sabu-sabu, dimanapun mereka berdua berdiri, api ada di mana-mana. Tes tes tes,
Ling Yun dan Xiao Yan ini memang layak menjadi pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari Six Star Dodi. Mereka menggunakan kekuatan yang mengerikan sejak awal. Qianzhang, yang bersembunyi di kegelapan, kata perlahan, tapi di mata itu rasa haus yang kuat akan perang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan keduanya sangat kuat, tapi aku tidak tahu siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk menang dalam pertempuran ini. Tan Shaoyang berkata perlahan, untuk Ling Yun dan Xiao Yan, salah satu dari mereka adalah salah satu yang terkuat di antara mereka, istana, dan yang lainnya dia adalah yang terkuat di aula rakyat, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Sulit untuk dikatakan, meskipun Ling Yun sangat kuat, Xiao Yan tampaknya memiliki banyak rahasia. Bahkan jika itu aku tidak memiliki kepastian untuk menang, kata Guang Lu sambil berpikir. Teknik fusi energi manusia adalah dengan mudah diselesaikan oleh Xiao Yan. Alasan utama untuk ini, Guang Lu masih tidak tahu alasannya. Kudengar tim lokal sudah masuk. Aku hanya tidak tahu yang mana dari 3 pegunungan yang telah dimasuki tim lokal. Anli tidak khawatir dengan kemenangan tim Xiao Yan dan Ling Yun. Pikiran ditempatkan di 3 pegunungan. Harus bilang, kamu kuat. Selama pertempuran, Ling Yun membuat beberapa serangan yang sangat dia banggakan, tetapi setiap serangan fatal akan dihalau oleh Xiao Yan, yang memberi Ling Yun yang selalu arogan pemahaman baru tentang Xiao Yan. Kamu juga di luar dugaanku, aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Xiao Yan mengibaskan debu di pundaknya, lalu berkata, ayo lagi. Ling Yun berhenti sejenak dan mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian energi kehidupan yang mempesona muncul, berkumpul di telapak tangannya, dan menamparnya ke arah Xiao Yan. Bum bum bum. Mata Xiao Yan cepat dan tangannya cepat, dan penguasa kuno api-api kuno tiba-tiba terangkat, hanya menghalangi pukulan menakutkan Ling Yun. Minum. Ling Yun mendengus dingin ketika dia melihat bahwa serangannya diblokir, dan bahkan kekuatan yang lebih mengerikan meletus, mencoba menerobos api aneh dan penguasa kuno di depan Xiao Yan untuk memberinya pukulan fatal. Kekuatanmu tidak cukup. Xiao Yan adalah orang yang telah mengalami angin kencang dan ombak. Menghadapi serangan ganas Ling Yun, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan dengan bantuan anti-getaran dari Heng Guji, dia langsung menerbangkan Ling Yun Zhen keluar, dan kemudian dengan cepat membuka jarak. Petik 2 tanda seru. Sosok Ling Yun terguncang oleh api aneh dan penguasa kuno Xiao Yan, dan kejutannya tidak ringan. Dia mundur beberapa langkah berturut-turut untuk menstabilkan langkahnya, tetapi Ling Yun menemukan bahwa seiring waktu pertempuran semakin lama, keuntungan sendiri semakin sedikit. Di sisi lain, Xiao Yan ini semakin kuat dan kuat. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Apa yang terjadi? Saat berikutnya, mata indah Ling Yun memancarkan jejak keraguan, dan kemudian gelombang api yang sangat panas tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya, mengelilingi mereka berdua. Sudah berakhir. Petik 2, meskipun aku harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat, tetapi kartu kayu ini, aku harus menang, jadi. Tersinggung, suara Xiao Yan berubah dari ketenangan sebelumnya, digantikan oleh kedalaman yang tak terduga seperti jurang. Bajingan. Petik 2, ini, sebuah larik. Ling Yun terus-menerus melepaskan beberapa energi menakutkan dari pelatihan kekuatan hidup, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menembus ruang ini tidak peduli apa, dan segera menggigit bibirnya sedikit, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tumbuh di dalam hatinya. Telapak keberuntungan surga besar, 2 atau 3 kaki pertama dari lapisan ke-7 memecahkan langit. Tanda seru petik 2, 3 kaki berturut-turut, suara agung Xiao Yan seperti raja yang terbakar, memiliki aura yang tak tertandingi, hanya memaksa Ling Yun. Menghadapi ruang menakutkan Xiao Yan, mata indah Ling Yun berdetak beberapa kali dengan tenang, dan kemudian gelombang ketakutan memenuhi hatinya. Tidak heran aku bisa mengalahkan Kaisar Hantu Kembar. Ternyata masih ada beberapa cara, tapi kekuatan kehidupan, serangan kehidupan. Pada saat berikutnya, mata Ling Yun berkilat-kilat, semangat pantang menyerah. Pada saat ini, hampir semua energi kehidupan di tubuh Ling Yun berkedut, dan energi kehidupan yang kuat menembus ruang formasi khusus ini, tetapi pihak Xiao Yan tidak takut pada vegetarianisme. Jejak telapak tangan besar dan 3 penguasa besar meraung melewati. Xiao Yan, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Ling Yun menertawakan dirinya sendiri, dan segera meledakkan semua vitalitas di tubuhnya ke arah serangan Xiao Yan. Bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan dari keduanya baru saja bertabrakan,
dan formasi Xiaoyan segera hancur, dan kemudian gelombang panas yang mengerikan menyebar dalam lingkaran demi lingkaran. Bersiaplah, mereka telah memutuskan pemenangnya. Saat asap perlahan menghilang, Guanglo, Kapten tim Downing, tiba-tiba berkata. Ketika anggota tim Downing lainnya mendengar kata-kata itu, mata mereka melebar, dan di tengah asap, mereka hanya bisa samar-samar melihat sosok seorang pemuda dengan penggaris berat di punggungnya. Bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan tiba-tiba menyebar, yang mengejutkan anggota tim Mu Yingying lainnya yang masih bertarung. Ini, Kapten, kata seorang wanita berkulit gelap di tim putri yang dipimpin oleh Ling Yun. Tidak hanya wanita ini, tetapi bahkan total 8 orang, termasuk Mu Yingying, sedikit tergerak. Nenek, gerakan Xiaoyan agak besar. Mu Feng melihat ke tempat di mana Ling Yun dan Xiaoyan bertarung. Kelompok energi yang mempesona terus meledak, dan sosok dengan beban berat di punggungnya perlahan muncul. Yu Bo, yang sedang menunggu untuk bertarung, perlahan-lahan bubar, dan sosok Ling Yun dan Xiaoyan baru saja muncul. Xiaoyan memegang penguasa kuno Yi Huoheng dengan satu tangan, dan ujung penguasa menunjuk ke Ling Yun yang telah jatuh. Aku kalah. Ling Yun melirik bekas luka yang sedikit berdarah di lengannya, dan mau tidak mau merasa sedikit beruntung di hatinya. Jika Xiaoyan ini tidak menyerah pada akhirnya, aku takut akhirnya akan sangat menyedihkan. Karena kamu kalah, kembalilah. Xiaoyan segera meletakkan penguasa kuno Yi Huoheng di telapak tangannya dan membawanya ke belakang, berkata dengan sangat santai. Meskipun Xiaoyan sangat santai, Ling Yun tahu dengan jelas bahwa sosok kurus di depannya ini tampak lembut, tapi kekuatan mengerikan macam apa yang terkandung di dalam tubuhnya, dan bahkan dia hanya bisa menatap api. Aku ingin melihat kekuatan penuhmu. Ling Yun berkata dengan sedikit keras kepala di sudut mulutnya, bahkan jika dia kalah, Ling Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah begitu samar. Baru saja, dia dan Xiaoyan berimbang, tetapi pada saat kemenangan terakhir, Xiaoyan diam-diam menggunakan formasi untuk membatasi sebagian dari kekuatannya sendiri. Selain kekuatan mengerikan yang meletus dari penguasa kuno api aneh, di tangan Xiaoyan, ini adalah let Ling Yun dikalahkan. Butuh 8 poin, kata Xiaoyan dengan tenang. Hanya saja meskipun dia hanya menggunakan 8 poin dari kekuatannya, penilaian Xiaoyan terhadap Ling Yun cukup tinggi. Jika bukan karena kemampuan Xiaoyan untuk menggunakan master formasi pertempuran ditambah dengan teror seorang kaisar tubuh alami, saya takut kebanyakan orang tidak akan memiliki masalah dengan Ling Yun. Cukup sulit untuk dihadapi. Semuanya berhenti. Saat berikutnya, Ling Yun berkata kepada 4 wanita di belakangnya. Begitu kata-kata itu jatuh, keempat wanita itu segera mundur dari pertempuran antara Mu Yingying dan yang lainnya, dan kemudian kembali ke Ling Yun. Melihat ini, Mu Feng hendak memulai, tetapi dihentikan oleh Mu Yingying. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini sangat yakin padanya. Mu Yingying berkata dengan lembut, lalu menatap Xiaoyan dan Ling Yun. Jika kamu kalah, dan aku secara alami akan memberitahu kamu informasi yang kamu butuhkan. Ling Yun bangkit sedikit, menepuk-nepuk debu di pakaiannya, lalu mengambil obat penyembuhan dari cincin dan meletakkannya di atasnya, lalu menghadap Xiao, kata Yan. Kapten, kamu, kata wanita berkulit gelap di antara keempat wanita itu. Aku kalah, Xiaoyan memang lebih kuat dariku, dan bahkan mungkin untuk mengalahkan orang-orang di tim darat itu. Ling Yun berbalik dan berkata kepada sekelompok rekan satu tim di belakangnya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Tidak mungkin, Kapten, Anda adalah pembangkit tenaga listrik di Dou di bintang 6 yang terlambat, bagaimana mungkin Xiaoyan ini? Wanita gelap itu masih tidak bisa percaya, di masa lalu, rekan tim Ling Yun, yang termasuk yang terbaik di aula mereka, sebenarnya akan dikalahkan oleh seorang anak di aula satu orang. Mungkin sekarang kamu tidak percaya padaku, aku selalu merasa bahwa anak ini tidak sederhana, dan mungkin dia akan menjadi kebanggaan pavilion Fansiang kita di masa depan. Mental Ling Yun telah banyak berubah, hanya tempat untuk pavilion Fansiang mereka, jadi Ling Yun tahu potensi macam apa yang dimiliki Xiaoyan ini, jadi dia membuat kata-kata ini. Nah, ini kartu kayu untuk kompetisi ini. Petik 2. Tapi aku lupa memberitahumu bahwa tidak ada gunanya memiliki terlalu banyak jika kamu mengumpulkan ketiga kartu kayu bersama-sama, karena hanya 3 yang berguna. Ling Yun membaliknya di tangannya, dan 2 kartu kayu segera muncul. Bawa ke sini.
Xiao Yan berkata dengan datar. Meskipun kartu kayu ini hanya berguna untuk setiap tim, tetapi tim wanita menyingkirkan tim pertama dari murid yang disebutkan di aula manusia mereka sebelumnya, Xiao Yan tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya, mengasihani Xiang Qiyu sama sekali. Wanita gelap itu berkata sambil menghela nafas, lalu berkata, ayo kita mulai bisnis. Petik 2. Karena plakat kayu Anda telah hilang, Anda akan pergi setelah Anda datang ke sini untuk waktu yang lama. Xiao Yan berkata, apa yang kamu katakan memang benar, tetapi meskipun aku gagal kali ini, aku akan selalu mengenal teman sekelas sepertimu, yang merupakan perjalanan yang berharga. Ling Yun berkata, apakah kamu tahu mengapa persidangan ini berbeda dari yang sama? Tanya Ling Yun Zaidu. Aku tidak tahu. 5 Mu Yingying, termasuk Xiao Yan, menggelengkan kepala. Jelas, bahkan Putri Hall Master Istana Bumi tidak tahu tentang hal semacam ini. Sekelompok 5, di Pavilion Dupa Pembakaran di bawah pembakaran Heaven Domain untuk melakukan kompetisi tim untuk menentukan pemenang, tetapi kali ini tiba-tiba dikirim ke Gunung Luoling, di satu sisi, itu untuk mempersiapkan kompetisi sekte berikutnya, dan di sisi lain, ada juga banyak hal yang tersembunyi di 3 pegunungan utama Gunung Luoling. Selama Anda bisa mendapatkannya, maka itu adalah milik Anda. Pada saat itu juga akan sangat luar biasa untuk peningkatan pribadi Anda, jadi ini juga tujuan dari pembakaran Pavilion Dupa. Petik 2. Menurut dugaan saya, Suantian Sansan ini sudah terlalu lama diam, dan saya khawatir akan ada malapetaka. Sebelum itu, adalah tanggung jawab kami untuk meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Petik 2. Adapun 3 rangkaian gunung-gunung Luoling, kita masih harus memulai dari Gunung Luoling. Petik 2. Dunia hantu adalah keseluruhan yang sangat besar. Sama seperti dunia manusia kita, ini adalah cabang dari dunia hantu yang menyerang kita di Suantian. Mereka mendambakan tanah orang-orang dan roh-roh luar biasa Suantian kita dalam upaya sia-sia untuk memerintah Suansan melalui perang. Ya Tuhan, kami bukan pengganggu bagi banyak sekte di Suantian Santian. Setiap kali kami bertarung melawan dunia hantu, kami akan meninggalkan medan perang. Sejauh yang saya tahu, ada tidak kurang dari lusinan medan perang. Energi hantu Gunung Lingshan hampir meleleh, tetapi tempat-tempat lain sangat berbahaya. 3 pegunungan utama di Gunung Luoling, pegunungan 5 elemen yang dihuni oleh binatang 5 elemen, raksasa bermata surgawi binatang buas pegunungan Tianmu tempat mereka tinggal, dan Gunung Wuliang yang tidak dikenal. Di antara mereka, pegunungan 5 elemen dalam bahaya, dan binatang 5 elemen memiliki 5 atribut. Jika Anda ingin mengalahkan atau membunuh, Anda harus menggunakan 5 atribut. Dan pegunungan Tianmu, raksasa bermata surgawi yang hidup di dalamnya memiliki kebijaksanaan yang melampaui manusia, tetapi satu hal lagi, jangan memprovokasi raksasa bermata surgawi, jika tidak, bahkan 6 bintang Dou di pembangkit tenaga listrik yang sempurna akan lebih beruntung daripada yang baik, kata Ling Yun sedikit. Dan yang dari gunung tanpa batas. Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata, Gunung tanpa batas, jangan katakan bahwa Tuan itu adalah aku. Aku khawatir tidak banyak tetua di sekte yang tahu. Jika kamu memasuki gunung tanpa batas, maka mundur saja. Kamu tidak bisa mengatasinya. Ling Yun sedikit khawatir. Ini adalah akhir dari masalah ini, ayo pergi. Setelah Xiao Yan mendengar ini, dia segera menyingkirkan total 5 kartu kayu di tangannya, dan kemudian berjalan menuju tempat yang dipenuhi lingkaran cahaya di belakangnya. Kapten, apakah kita baru saja pergi? Wanita berkulit gelap itu berkata dengan jelas dengan enggan. Ayo pergi, aku tidak berpartisipasi dalam percobaan ini untuk hadiah ini. Mari kita bersiap untuk kompetisi sekte berikutnya. Setelah Ling Yun selesai berbicara, dia bangkit dan menuju pintu keluar Gunung Luoling. Kehilangan papan kayu, jelas tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan di sini. Kakak Xiao Yan sangat terburu-buru untuk pergi, mungkinkah? Tepat ketika tim Ling Yun baru saja pergi, tawa terdengar dari tim Daun yang tersembunyi. Ada musuh. Mu Feng terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Hanya ada 3 tim tersisa yang belum memasuki 3 pegunungan utama. Xiao Yan memiliki salah satunya, salah satu tim wanita, dan salah satu tim Downing. Sekarang tim wanita telah tersingkir dan pergi, saya khawatir tim yang tersisa tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa hanya ada tim Downing. Tim Downing ini telah dididik oleh Xiao Yan sendirian sebelumnya,
Meskipun Guanglu, kapten paling kuat pada akhirnya, tidak mengambil tindakan, teror Xiaoyan masih menyebabkan banyak kejutan bagi mereka. Kakak Xiaoyan, sudah lama sekali. 5 anggota tim Downing perlahan muncul di depan 5 anggota Xiaoyan, dengan senyum percaya diri di wajah mereka. Tampaknya bekas luka dari pertempuran sebelumnya dengan Xiaoyan telah disembuhkan oleh alkemis tingkat pertama Anli. Bagaimanapun, kelima Xiaoyan baru saja menghabiskan banyak energi untuk melawan tim wanita, dan mereka tidak bisa mengandalkan jawaban Do Qigong di Gunung Luoling ini, yang akan sangat bermanfaat bagi tim Downing mereka. Kenapa, kamu belum cukup dipukuli? Xiaoyan berkata dengan ringan tanpa kejutan sedikit pun ketika dia melihat ini. Namun, hati Xiaoyan sedikit tenggelam, sepertinya tim Downing memainkan trik untuk menangkap jangkrik dan Oriole di belakang, yang membuat Xiaoyan sedikit tidak senang. Meskipun tim Downing kuat, kaptennya, Doudi Bintang 6, memiliki kekuatan yang sempurna. Tunangan Guanglu, Anli, telah mencapai tahap akhir Doudi Bintang 6, dan 3 lainnya juga berada di tahap tengah 6 bintang Doudi. Namun, pada pertempuran sebelumnya, Kapten Guanglu enggan mengambil tindakan, seolah menunggu atau takut akan sesuatu. Jika tidak, Xiaoyan percaya bahwa dengan kekuatan jalur cahaya ini, pertempuran sebelumnya pasti tidak akan mudah. Dengan jiwanya yang kuat, Xiaoyan menemukan tim Downing tepat ketika dia datang ke sini, tetapi karena tim wanita masih ada di sana, dia tidak mengekspos mereka. Sekarang setelah tim wanita pergi, tim Downing secara alami melompat keluar. Sekarang kakak Xiaoyan memiliki 5 kartu kayu, mengapa kamu tidak meminjamkan kami 1 dan memasuki 3 pegunungan utama bersama-sama, sehingga semua orang dapat menjagamu? Guanglu mengabaikan provokasi Xiaoyan dan berkata dengan sedikit senyum. Bagaimana jika saya tidak meminjamnya? Xiaoyan juga berkata sambil tersenyum, senyumnya penuh bahaya. Meskipun banyak pertempuran telah dikonsumsi di tubuhnya sekarang, jangan lupa bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis. Untuk apoteker tingkat tinggi, tidak boleh ada kekurangan pil obat untuk mengembalikan dendam di tangannya jelas, beberapa orang di Guanglu tidak mengharapkannya. Berhenti bicara omong kosong, Kapten, ayo kita lakukan. Xiaoyan ini baru saja kehilangan banyak kekuatan dalam pertempuran dengan tim wanita. Sekarang dia menghadapi kita, aku takut kita akan kalah atau kalah. Adapun kartu kayu, setelah mereka dikalahkan, kita akan ketika saatnya tiba, ambil saja. Rasa haus perang Qianzhang yang kuat berkata, lakukan. Guanglu tidak ragu-ragu, dia berbicara langsung. Sabu-sabu. Begitu Guanglu selesai berbicara, 4 rekan tim di sekitarnya segera bubar, mengepung Mu Yingying dan keempatnya. Aura mereka bahkan lebih kuat dari tim wanita sebelumnya. Melihat penampilannya, mereka jelas ingin menyelesaikan game secepat mungkin. Bajingan, Mu Feng memarahi diam-diam, dan kemudian tanpa ragu-ragu, aura menakutkan meletus langsung di sekelilingnya, terus-menerus menahan serangan dari 4 anggota tim Downing lainnya. Namun, semangat juang di tubuh Mu Feng memiliki perasaan ilusi menjadi kuat di luar dan di tengah. Jelas, dia baru saja melangkah untuk berurusan dengan tim wanita, dan dia telah menggunakan banyak kekuatan. Seruling hijau dan Mu Feng sama-sama tidak nyaman. Lagi pula, mereka baru saja bertarung melawan 2 Doudi bintang 6 tingkat menengah di tim wanita. Bagi mereka, itu sudah sangat sulit untuk dihadapi. Fighting ki di dalam tubuh memang banyak terkuras, dan kini berhadapan dengan tim Dawn ini, tak bisa dilakukan kalau mereka sudah lebih dari cukup. Mu Feng, Ludi, kalian berdua mundur. Ling Xuan dan aku akan menanganinya di sini. Mu Yingying melihat bahwa Mu Feng dan Ludi tidak lagi mampu menghadapi pertempuran di tubuh mereka, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Mu Yingying juga sangat dingin pada awalnya, tetapi dia telah mengalami banyak hal dengan Mu Feng dan Ludi, dan sedikit banyak memiliki selera teman-temannya. Tapi kamu, Mu Feng dan Elfdi bertanya pada Mu Yingying dengan curiga. Kekuatan jarak gelap Tan Shaoyang dari tim Downing jelas bagi semua orang. Jika hanya Mu Yingying dan Ling Xuan, saya khawatir. Kalian berhenti dulu dan berkultivasi dengan baik. Sulit, tetapi tidak sulit bagi saya. Petik 2. Jika kami benar-benar tersesat pada waktu itu, dan kekuatanmu pulih, kamu dapat membantu kami, kan? Ling Xuan tidak bisa tidak memiliki pendapat yang berbeda tentang Mu Yingying. Meskipun kekuatan 4 di depan mereka tidak lemah, Ling Xuan memiliki kepercayaan dirinya, apakah itu melawan Qigong, keterampilan bertarung,
atau bahkan kekuatan hidup, Lingxuan jauh lebih kuat daripada 4 anggota tim Downing. Sepertinya rekan satu timmu kelelahan. Guanglu memandang 4 rekan tim Xiaoyan lainnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Satu sama lain, Xiaoyan secara alami mengingat ini dan mengerutkan kening. Situasi di medan perang berubah dengan cepat. Itu karena seseorang datang sebelumnya, jadi aku tidak bertarung dengan baik denganmu. Hari ini akhirnya baik-baik saja. Nafas sengit meresap dari Guanglu. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa bagus dirimu. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, dan segera mulai bergerak. Karena Xiaoyan mengerti bahwa hanya dengan mengalahkan jalan cahaya ini secepat mungkin dia bisa membantu rekan satu timnya. Api membelah penguasa gelombang. Dengan minuman ringan, gelombang api besar sangat panas dari penguasa kuno api abadi di tangannya, mendekati jalur cahaya. Tingkat keterampilan bertarung ini tidak dapat membahayakanku, jadi tolong tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Energi kehidupan yang mempesona di Guanglu secara langsung melahap api Xiaoyan. Seperti yang diharapkan, dia memang pembangkit tenaga listrik lengkap dari Six Star Dodi. Xiaoyan secara alami percaya pada apa yang dikatakan Guanglu. Bagaimanapun, kekuatan Guanglu ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6. Jika Xiaoyan dikalahkan dengan mudah, maka kekuatan kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6 Guanglu akan terlalu encer. Karena ini tidak berhasil, maka coba ini. Huangquan Tianwu. Dengan teriakan keras, kekuatan mengerikan yang menyerang jiwa mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian menyerang jalur cahaya. Light, hati-hati. Melihat ini di sisi gelap pertempuran, saya tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di hati saya. Serangan jiwa ini sulit untuk dilawan. Jika ada sedikit kerugian, itu mungkin terjadi, menyebabkan kerusakan pada sumbernya. Melihat ini, Guanglu mendengus dingin, dan energi kehidupan yang mempesona membentuk dinding perisai putih yang sangat tebal di depannya, mencoba menahan serangan jiwa Xiaoyan yang menakutkan. Benda ini tidak berguna, Xiaoyan tahu bahwa serangan jiwanya tidak bisa menjadi pembunuh. Tujuannya adalah untuk mengalihkan jalur cahaya, sehingga dia bisa mendekati jalur cahaya dan melakukan pukulan yang mengerikan. Sialan, saat berikutnya, Guanglu juga menyadari ada sesuatu yang salah. Napasnya tiba-tiba pulih, dan kemudian dia meletakkan tangannya di dadanya. Bang bang bang, aspek paling menakutkan dari Xiaoyan adalah pertempuran jarak dekat. Saat menggunakan jalur cahaya untuk memobilisasi kekuatan hidup untuk bertahan melawan serangan jiwa, tangan, kaki, lengan Xiaoyan, semuanya berubah menjadi yang paling tajam, senjata, menyebabkan banyak kerusakan mencolok di jalur cahaya. Pemimpin tim Light, melihat ini, 4 rekan tim Downing lainnya segera berteriak ke tempat di mana Light Rod bertarung. Harus dikatakan bahwa kerjasama antara 4 anggota tim Downing benar-benar mulus. Meskipun Mu Yingying memiliki api suci, dia tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari api suci. Selain itu, tidak ada kerjasama dengan Lingxuan, 2 kesepakatan dengan Downing tim 4 masih sangat sulit. Sekarang 4 anggota tim Downing telah mengalihkan perhatian mereka karena mereka khawatir tentang jalan cahaya. Tekanan pada Mu Yingying telah mereda. Bagaimana? Mu Yingying segera berkata kepada Lingxuan yang ada di sampingnya, tidak peduli dengan situasi Xiaoyan. Meskipun Lingxuan ini bukan orang baik, tidak ada keraguan tentang kekuatannya di tahap tengah Kaisar Do Bintang 6. Bahkan dengan kekuatan hidup dan keterampilan bertarung yang menakutkan tanpa akhir, dia memiliki kesempatan untuk bertarung melawan rata-rata Kaisar Do Bintang 6 di tahap akhir. Aku baik-baik saja. Kerjasama keempatnya terlalu ketat, kita harus memikirkan cara lain, kalau tidak kita tidak akan bisa bertahan sampai Xiaoyan mengalahkan Guanglu. Kata Lingxuan, dan kemudian matanya yang indah berbalik agak. Kami seperti ini. Saat berikutnya, Lingxuan dan Mu Yingying berbisik seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Adapun Mu Feng dan Elf Di, mereka sudah mundur dari pertempuran karena mereka menghabiskan terlalu banyak energi pendendam. Batuk. Di bawah serangan sengit Xiaoyan, pakaian rapi Guanglu memiliki kerutan yang sangat jelas, dan bahkan ada bekas luka di tubuhnya. Xiaoyan, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat, tapi hanya itu. Napas Guanglu tiba-tiba terkejut, dan dia jelas marah dengan serangan jiwa Xiaoyan barusan, dan pertarungan jarak dekat adalah fokus utama. Mendengar ini,
Xiao Yan tiba-tiba menatap jalan terang tidak jauh dari jalan terang, untuk beberapa alasan. Fluktuasi menakutkan samar yang berasal dari jalan terang menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Ayo tunjukkan kekuatan pembangkit tenaga listrik bintang 6 Doudi yang sempurna. Setelah Guanglu selesai berbicara, energi putih yang mempesona tiba-tiba mengalir dari tubuhnya. Energi putih kehidupan diringkas menjadi 3 bola cahaya putih. Bola cahaya putih atas berputar dengan kecepatan tinggi langsung di permukaan badan jalur cahaya. Setiap rotasi dari 3 bola cahaya putih mendorong kekuatan yang sangat menakutkan. Aku tidak menyangka rekan satu timku akan menggunakan ini. Inilah yang kapten telah bekerja sangat keras untuk berurusan dengan orang-orang dari tim darat. Qianzhang membuka mulutnya sedikit, dengan sedikit ketakutan di mulutnya, suara menghadapi metode Guanglu, bahkan jika dia hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Kekuatan Xiao Yan ini benar-benar menakutkan. Ketika dia tahu bahwa dia adalah seorang apoteker, dia seharusnya mengingatkan Guanglu untuk memperhatikan. Itu salah perhitungan, tapi tidak ada yang terjadi sama sekali. Melihat ini, Anli sedikit tenang, menyalahkan diri sendiri. Karena rekan satu tim telah membuat langkah nyata, tidak baik bagi kita untuk bersembunyi dan menyelipkan. Lakukan yang terbaik untuk mengalahkan keduanya. Mata Tan Shaoyang memancarkan kesombongan yang sangat arogan. Sabu-sabu. Begitu suara itu jatuh, mereka berempat tiba-tiba menyerang Mu Yingying dan Mu Yingying. Kedua Mu Yingying melawan sekuat yang mereka lakukan barusan, tetapi mereka saling bertukar pandang dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka sedang menyampaikan semacam informasi. Apa ini? Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi Guanglu. Tidak apa-apa untuk memberitahumu bahwa setiap orang yang menerobos malapetaka kehidupan Kaisar Dou Bintang 6 akan sedikit banyak melahirkan kekuatan kelahiran di tubuhnya. Kekuatan kelahiran yang lahir menggantikan ki pertempuran, karena itu lebih kuat dan lebih mematikan daripada ki pertempuran. Namun, kekuatan hidup juga memiliki atribut yang sama dengan semangat juang. Atribut saya adalah angin, adapun 3 bidak putih di depanku, aku mengolahnya. Atribut kekuatan kehidupan, umumnya hanya pembangkit tenaga Kaisar Dou Bintang 7 yang akan lahir. Setelah Guanglu selesai berbicara, kebanggaan yang tersirat menjadi lebih arogan, tetapi 3 bola putih kekuatan kehidupan yang berputar dengan kecepatan tinggi memancarkan ledakan energi, itu membuat Xiao Yan bergidik. Orang ini mengatakannya dengan baik. Secara umum, kekuatan Kaisar Dou Bintang 6 baru mulai terbentuk di tubuh. Hanya setelah menembus Kaisar Dou Bintang 7, energi dalam tubuh akan dibagi menjadi atribut seperti Doqi. Petik 2. Orang ini hanyalah Kaisar Dou Bintang 6 yang lengkap, dan energi di tubuhnya sudah memiliki atribut angin. Dapat dilihat bahwa bakatnya luar biasa. Jika itu berlangsung lama, saya khawatir dia akan melakukannya, tumbuh menjadi pria kuat yang tidak bisa diremehkan. Xinyan cukup cara pujian. Sial, kekuatan hidup orang ini terlalu menakutkan, aku khawatir aku tidak bisa menembus kekuatan hidup terluarnya sekarang. Xiao Yan menatap Guanglu dan berkata segera, "Hehe, aku punya caraku sendiri untuk melakukan ini. Meskipun kekuatan hidup lebih kuat daripada melawan Qi, tidak ada keraguan bahwa dibandingkan dengan api kaisarmu, itu hanya dapat dianggap sebagai 8 pon. Bagaimanapun, bahkan jika kamu jangan gunakan api suci, hanya kamu." Kaisar Yan ini tidak mudah. Setelah Xinyan selesai berbicara, sebuah pesan masuk ke pikiran Xiao Yan. Begitulah, Xiao Yan mengerti arti Xinyan di saat berikutnya, dan kemudian mengikuti Guanglu untuk belajar. Bum bum bum. Tidak lama kemudian, tubuh Xiao Yan, 3 bola Doqi merah menyala yang sama berputar dengan keras, setiap putaran akan membawa api yang sangat hebat. Ketika Guanglu melihat ini, Xiao Yan sebenarnya diam-diam mempelajari triknya, dia langsung sedikit marah, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan marah. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu, Kaisar Dou Bintang 6 yang kamu banggakan. Detik berikutnya, kekuatan Xiao Yan di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6 telah meningkat ke puncak, dan penguasa kuno api abadi yang terpancar dari tangannya. Api yang menyilaukan berteriak ke jalan cahaya. Hari ini, saya akan memberitahu Anda, kesenjangan antara kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6 dan Kaisar Dou Bintang 6 terlambat. Feng Jiros. Dengan teriakan keras, 3 bola putih yang dipadatkan oleh energi kehidupan di tubuh Guanglu tiba-tiba menembak Xiao Yan seperti kematian yang mengejar jiwa.
Ruang yang lewat di jalan sangat mengejutkan karena kekuatannya yang besar. Ini fluktuasi yang mengerikan. Tetapi, pemakaman kerikil batu, senyum aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiaoyan, dan kemudian nyala api yang tak terlukiskan yang memurnikan dunia tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, di tanah, semburan puing-puing naik ke tanah, dan pasir serta batu terlempar, yang sangat mengejutkan. Ini adalah, Guanglu masih menang, tetapi pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan rasa takut memenuhi hatinya. Dengan status mulia Guanglu, wajar untuk mengetahui sejak api kuning di tubuh Xiaoyan muncul, bahwa itu adalah api suci. Ini sebenarnya kekuatan api suci. Jadi, penyakit tak tersembuhkan yang telah menjangkiti ayah Guanglu selama ratusan tahun telah menyerang. An Li, yang telah mendorong Mu Yingying dan Ling Xuan ke dalam situasi putus asa, berkata dengan tidak percaya. Bum bum bum. Pada saat ini, di langit, tiga kekuatan putih seperti kehidupan Guanglu dan pemakaman penghancur batu Xiaoyan akan bertabrakan bersama. Adegan mengejutkan muncul di ruang ini. Bum bum bum. Batuan berukuran ratusan meter naik langsung ke tanah, dan kemudian berkumpul di langit, menghadapi tiga bola energi kekuatan kehidupan putih yang bersiul dari jalur cahaya. Mereka tidak takut. Sepertinya Xiaoyan benar-benar kuat. Saat berikutnya, kesombongan Guanglu juga langsung tenggelam, karena dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang daya tarik dan bahaya Shengyan. Api suci, bagi mereka, betapa berharga dan sulit ditemukan. Dapat dikatakan begitu saja bahwa bahkan di seluruh benua Xuanling, bahkan di Xuantian Santian, tidak ada jejak api suci, yang telah menciptakan harta api suci. Dan Guanglu dan An Li bukan orang-orang dari benua Xuanling, mereka adalah orang-orang dari benua lain di benua Dou di Xifang, dan mereka datang ke pavilion Fenxiang hanya untuk berkultivasi. Bum bum bum. Bola energi atribut angin yang menakutkan tiba-tiba diserap oleh batu yang pecah, dan kemudian berubah menjadi debu, tanpa jejak debu. Semua berhenti. Pada saat berikutnya, Guanglu membuka mulutnya sedikit, dan ada kepuasan langka dalam suaranya. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia tidak segera menyerang, tetapi perlahan menatap Guanglu. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, Xiaoyan telah menemukan bahwa kekuatan hidup Guanglu telah pulih sepenuhnya, seolah-olah dia telah menyerah untuk bertarung. Kapten, melihat ini, Qianzhang sedang terburu-buru. Dia akan mengalahkan Xiaoyan dan yang lainnya dan mendapatkan kartu kayu untuk memasuki tiga pegunungan. Bagaimana rekan setim ini bisa berhenti bertarung jika dia tidak bertarung? Xiaoyan, serangan yang baru saja kamu lakukan seharusnya berasal dari kekuatan Shengyan, kan? Guanglu bertanya dengan tatapan heran. Yah, ditemukan. Xiaoyan tidak menyangkal bahwa, bagaimanapun, intensitas serangan yang mengerikan ini hanya dapat dimiliki oleh Saint Flame, dan setiap Saint Flame memiliki atribut unik, yang secara alami tidak dapat lepas dari mata Light Path. Itu benar-benar api suci. Tidak heran dia bisa membunuh Kaisar Hantu Kembar. Pada saat berikutnya, Guanglu tertawa lega. Obat apa yang dijual di labu cahaya ini? Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Xiaoyan, aku bukan dari benua Xuanling ini. Bagimu, kami hanya orang luar, tapi aku lahir di keluarga kerajaan dan datang ke Burning Incense Pavilion untuk menghindari pertarungan terbuka dan rahasia di pengadilan. Itu tidak mungkin disembuhkan tanpa api suci. Jika memungkinkan, saya ingin mengundang saudara Xiaoyan untuk pergi ke Kekaisaran setelah kompetisi sekte selesai, dan kemudian pergi ke Kekaisaran untuk menyelamatkan ayah saya, dan untuk hadiahnya, saudaraku. Xiaoyan bebas menyebutkannya. Guanglu berkata dengan sedikit suara serak. Apa-apaan ini? Xiaoyan merasa hatinya tenggelam. Jalan cahaya ini, Mu Feng dan Mu Feng sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bahkan mereka, ketika mereka bertarung, dapat merasakan rasa jijik yang tidak terlihat di jalan terang. Dari pandangan ini, mereka tahu bahwa mereka dilahirkan luar biasa, dan sekarang mereka menurunkan postur mereka demi sang ayah, yang menunjukkan bahwa ayahnya pentingnya raja baginya. Kekuatan kekaisaran terlalu rumit, aku tidak akan masuk ke air berlumpur ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan. Cailin telah mendapatkan pijakan yang kuat di antara klan Medusa. Setelah kompetisi sekte selesai, dia akan mengikuti Cailin untuk menemukan Suner. Pada saat itu, misteri keluarga masih menghantuinya, jadi bagaimana dia bisa membantu Guanglu ini? Xiaoyan, aku mohon bantu aku. Saat berikutnya,
Lutut Guanglu langsung ditekuk, dan kemudian langsung berlutut untuk menghadapnya. Light, Kapten. Pada saat itu, keempat anggota Downing Team berteriak keras. Sejak bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, Qianzhang Qianqiu, Tan Shaoyang dan mereka bertiga sangat setuju dengan jalan cahaya ini. Bukan hanya karena pembawaannya yang luar biasa, tetapi juga karena semangat sang kapten yang tahu bagaimana harus cemas, ketiganya rela menjadi rekan satu timnya. Aku tidak menyangka bahwa api suci di tubuh Xiaoyan benar-benar bisa membuat Guanglu, yang selalu angkuh dan arogan, melepaskan apa yang disebut kebanggaannya. Sejak dia lahir hingga saat ini, selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat Guang seperti ini. Diam-diam patah hati mau tak mau sedikit kedinginan. Aku berjanji, jika aku punya waktu, aku secara alami akan pergi ke sana, tetapi meskipun aku memiliki api suci, aku tidak berani menjamin hal ini. Xiaoyan hanya bisa berkata tanpa daya. Xiaoyan, terima kasih. Tapi dalam kompetisi sekte, aku tidak akan kalah darimu. Guanglu langsung mendapatkan kembali ketenangannya dan berdiri, menghadap Xiaoyan. Aku juga berharap bisa bertarung dengan baik saat itu. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Oke, karena itu masalahnya, maka Anli dan aku juga akan meninggalkan Gunung Luoling, hanya untuk kalian bertiga. Setelah Guanglu selesai berbicara, dia secara alami merasa sedikit malu. 3.000 kaki ini tersingkir karena diri mereka sendiri. Kapten, tidak apa-apa, karena kakak Xiaoyan telah setuju untuk bertemu dengan ayahmu, maka kita secara alami tidak akan bersikap keras pada orang lain. Karena kita ingin pergi, ayo pergi bersama. Ada sedikit kebencian dalam klaim. Oke, Guanglu tidak melihat orang yang salah. Setelah Guanglu selesai berbicara, dia mengeluarkan token kayu dari tangannya, melemparkannya langsung ke Xiaoyan, dan kemudian mengepalkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Xiaoyan, selamat tinggal, saya harap Anda dapat mengalahkan tim lokal, orang-orang di tim lokal, tetapi bahkan saya bermasalah. Kami sedang menunggu kemenangan Anda di Paviliun Fenxiang. Begitu kata-kata itu jatuh, Silu membawa keempat kaptennya langsung pergi dari sini. Pada saat itu, hanya ada 5 orang yang tersisa di sini, Xiaoyan. Apakah ini seorang prajurit yang menaklukkan tanpa pertempuran? Gurau Mufeng. Oke, jangan ceroboh, cepat pulihkan semangat juang di tubuhmu, dan bersiaplah untuk memasuki 3 pegunungan utama. Xiaoyan menatap Mufeng tanpa daya. Hehe, aku punya firasat, sepertinya bencana akan segera berakhir. Beberapa pil obat tingkat tinggi muncul di tangan Mufeng, dan kemudian dia menelannya tanpa ragu-ragu. 8,1 Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Aku juga, seruling hijau juga seperti Mufeng. Jika itu masalahnya, lebih baik untuk masuk dulu dan membuat terobosan. Jika tidak, jika kamu tinggal di dunia luar terlalu lama, aku khawatir orang-orang dari tim darat akan memimpin, kata Xiaoyan dengan senyum. Xiaoyan, apakah nyala api di tubuhmu benar-benar api suci? Ling Xuan berjalan sedikit ke sisi Xiaoyan dan berbisik. Seng Yan, nama yang begitu familiar, tetapi itu adalah sesuatu yang banyak orang cari dalam hidup mereka. Setelah Anda memiliki api suci, Anda dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata. Ada banyak rahasia di api suci, tetapi untuk jenis kekuatan dan kekuatan apa yang dimilikinya, saya khawatir hanya pemilik api suci yang tahu. Kata Xiaoyan ringan. Namun, ketika dia baru saja menggunakan pemakaman surgawi, Xiaoyan jelas merasa bahwa kendalinya atas Saint Flame tidak mutlak, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa tindakan pencegahan terhadap Saint Flame Spirit Heart Rock di tubuhnya. Dengan kata lain, Xiaoyan hanya merasa bahwa kendali Xinyan atas Seng Yan bahkan melampaui dia. Apakah kamu baik-baik saja? Xinyan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan, dan berkata sedikit. Tidak apa-apa, Xiaoyan menjawab. Apa yang orang ini lakukan? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Tapi seharusnya tidak, sumber api suci juga ditelan olehnya, seperti untuk penguburan batu, seharusnya tidak ada petunjuk. Aneh sekali, kuharap aku tidak ketahuan olehnya, dan jika tidak, aku akan mati. Kata Xinyan sedikit dalam hatinya, lalu terdiam. Orang ini benar-benar memiliki api suci. Pada saat ini, kebanggaan pada tubuh Ling Xuan acuh tak acuh. Oke, ayo cepat pulihkan energi pendendam, dan kita akan langsung masuk. Setelah Xiaoyan selesai berbicara,
dia memimpin dalam menelan pil obat dan kemudian melanjutkan menyerapnya. Yang lain melihat ini dan menirunya. Hei, orang-orang kecil ini tidak buruk. Mereka benar-benar dapat memasuki final dengan Kaisar Dou Bintang 6 yang terlambat, tahap awal Kaisar Dou Bintang 6, dan 2 rekan setim lengkap Kaisar Dou Bintang 5. Petik 2. Gadis itu Ling Xuan, Ketua Ola memerintahkan saya. Saya merawat Anda dengan baik, tetapi dengan cara ini, Anda seharusnya memasuki final. Petik 2. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun diam, seorang murid sejahat Xiao Yan akhirnya muncul. 8,1, Zhongwen Net, Hi, 8M. Tim wanita Ling Yun dan tim Downing dikalahkan olehnya. Mereka benar-benar bukan anak kecil yang mudah. Di rumah kayu yang tenang, Xiong Yuanzheng melihat meja di atas meja sambil tersenyum 10 batu. 10 batu ini mencatat kehidupan dan kematian Xiao Yan dan 10 timnya. Jika satu terluka, batu itu akan mengeluarkan peringatan. Sekarang, di antara 10 batu, 8 telah kehilangan kilaunya, dan hanya tersisa yang tersisa, batu Xiao Yan dan 2 tim lainnya dari tim darat masih bersinar. Sepertinya final kali ini, seperti yang diharapkan, harus antara tim Xiao Yan di Istana Manusia dan tim terkuat di Istana Bumi. Aku sangat menantikannya. Pembangkit tenaga listrik akan bersaing. Xiong Yuan selesai berbicara, dan tidak memasuki rumah kayu. Penampilan ini jelas bergegas ke 3 pegunungan utama. Bagaimanapun, 3 pegunungan utama sangat berbahaya. Jika ada kerusakan pada kedua tim ini, saya khawatir Xiong Yuan tidak akan dapat mengambil tanggung jawab ini. Dalam kompetisi ini, ada 3 kesulitan secara total, dan tempat pertama di setiap kesulitan dipilih untuk membentuk 3 besar dari uji coba ini. Xiao Yan dan yang lainnya masih memulihkan semangat juang mereka di pintu masuk 3 pegunungan utama. Adapun 5 anggota tim darat yang telah memasuki 3 pegunungan utama, mereka memiliki pengalaman yang berbeda. 5 anggota tim darat baru saja tiba di pintu masuk 3 pegunungan utama ini, dengan bantuan 3 tanda kayu, mereka langsung melewati batasan misterius dan kemudian memasuki 3 pegunungan utama. Aneh untuk mengatakan bahwa meskipun tempat ini telah dimonopoli oleh bagian dalam pavilion Fenxiang, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk, tetapi inilah masalahnya, pejabat tingkat tinggi pavilion Fenxiang belum mengetahui apa larangan misterius di 3 pegunungan utama ini sedang berlangsung. Setiap kali Anda menggunakan 3 kartu kayu untuk memasuki 3 pegunungan, Anda tidak dapat langsung pergi ke pegunungan yang ditentukan, tetapi segera teleportasi. Ketidakpastian ini telah sangat memperdalam bahaya dari game ini. Di mana ini, 5 anggota tim darat baru saja melewati batasan misterius di pintu masuk 3 pegunungan, dan kelimanya tersebar oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat. Pada saat itu, 5 orang berpangkat tertinggi di istana ini akan tersebar secara langsung. Ada 5 orang di tim darat, yaitu saudara senior kedua dari Aula Tanah, Zhu Yuan, Kaisar Pertempuran Bintang 7 setengah langkah, saudara senior ketiga Zhang Wumeng, pembangkit tenaga listrik lengkap Kaisar Pertempuran Bintang 6, yang keempat kakak senior Xing Yu, mendiang Kaisar Pertempuran Bintang 6, kakak senior kelima Wang Chen, panggung tengah Dou di Bintang 6. Selain itu, satu-satunya wanita dalam tim juga adalah orang yang sangat misterius, murid langsung King Lao, Qin Xin, seorang Kaisar Petarung Bintang 6 yang terlambat. Yang pertama menanggung beban adalah Zhu Yuan. Kekuatan Zhu Yuan telah mencapai setengah langkah Kaisar Bintang 7 Dou, jadi tentu saja dia tidak akan takut dengan 3 pegunungan ini, karena dengan kekuatan tiraninya, dia percaya bahwa tidak peduli dia memasuki pegunungan itu, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Apakah ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya? Petik 2. Apa yang terjadi di 3 pegunungan ini? Zhu Yuan berpakaian putih, dengan sosok yang agak proporsional dan kesombongan yang terpancar dari waktu ke waktu antara alis memang layak menjadi kakak kedua dari Aula Tanah. Setelah sedikit merenung, Zhu Yuan berhenti berjuang dan melihat sekeliling. Zhu Yuan hanya bisa melihat area berkabut di sekelilingnya, dan jarak pandangnya sangat rendah, dan dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Apakah persepsi Anda semua gagal? Saat berikutnya, Zhu Yuan menggunakan kekuatan tubuhnya untuk mencoba menyebar, tetapi ternyata dia tidak berhasil. Kamu harus berhati-hati. 3 pegunungan utama mungkin semuanya adalah binatang mati yang kuat. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Yuan berkata, aku hanya tidak tahu bagaimana orang lain. Juga, Qin Xin, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Kamu tidak akan berada dalam masalah.
Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, dia bergerak cepat, jelas menuju pegunungan. Dia pergi, tetapi Zhu Yuan tidak tahu bahwa pegunungan tempat dia berada bukanlah pegunungan 5 elemen, tetapi pegunungan Tianmu. Batuk. Yang kedua dalam tim adalah Wang Chen. Keberuntungan Wang Chen baik, dan dia datang ke pegunungan 5 elemen tempat tinggal 5 elemen binatang, diikuti oleh 4 saudara senior Xingyu. Xingyu ditutupi jubah tao biru, dan kelembutan antara bibir dan giginya tampak seperti seorang biarawan yang tidak makan kembang api manusia. Wang Chen, di mana kakak laki-laki senior kedua? Xingyu baru saja stabil, lalu melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia tidak melihat siapapun selain Wang Chen, dan segera bertanya dengan sedikit bingung. Saya tidak tahu, sepertinya beberapa perubahan aneh telah terjadi di 3 pegunungan ini. Saya samar-samar ingat bahwa saudara-saudara yang berpartisipasi dalam uji coba Gunung Luoling terakhir kali mengatakan bahwa pintu masuk dari 3 pegunungan adalah tim yang sama. Memasuki, hanya mungkin 5 orang dikirim ke tempat yang sama, dan sekarang tampaknya ada sesuatu yang terjadi di dalam 3 pegunungan utama. Wang Chen menganalisis. Lihat-lihat dulu, mungkin beberapa dari mereka ada di dekat kita. Jika mereka tidak ada, aku khawatir itu akan merepotkan, kata Xingyu. Wang Chen menjawab, baru saja akan melihat sekeliling, tetapi mendengar kata-kata Xingyu. Hati-hati, belum lagi betapa menakutkannya kekuatan binatang 5 elemen itu, binatang mati yang dapat hidup di pegunungan 5 elemen jauh lebih tirani daripada di luar. Xingyu selesai berbicara, energi kehidupan secara langsung muncul, karena takut akan bahaya. Selain itu, ada juga kakak laki-laki ketiga Zhang Wumeng, yang sama-sama menakutkan dalam kekuatan, dan kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 6 lengkap. Plop, dengan suara, sosok yang tenggelam langsung ke danau, hanya untuk mendengar teriakan, dan sosok tinggi tiba-tiba berjuang di dalam air. Bajingan, ini dirancang oleh bajingan itu, bukankah ini scam? Ketidakpuasan muncul seketika, dan kemudian sosok itu berdiri langsung dari danau dan datang ke darat. Sungguh disayangkan, sial sekali memasuki 3 pegunungan besar. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada 10 tim yang berpartisipasi? Mengapa tim bermain sangat lemah kali ini? Itu tidak menyenangkan. Lebih menantang untuk melihat binatang mati di 3 pegunungan ini. Zhang Wumeng bebas dan mudah, dan dia tidak menyadari bahwa rekan satu tim lainnya tidak ada lagi di sana, tetapi langsung pergi ke kedalaman pegunungan. Hanya saja Wumeng dan Zhu Yuan sama-sama diangkut ke pegunungan Tianmu. Ini adalah sosok cantik perlahan muncul di hutan kecil yang terbatas. Qianying baru saja muncul, dan mata indah itu tiba-tiba melompat. Sosok tampan ini ditutupi rok dengan 3000 sutra biru jatuh secara vertikal, rambutnya yang indah tampak memancarkan sedikit bahaya, kulitnya yang bisa dihancurkan oleh bom cukup menarik, dan dia adalah embrio kecantikan yang lengkap. Apakah masih terpisah seperti yang dikatakan tuannya? Ini harus menjadi pengurang tanpa batas yang paling misterius. Menurut tuannya, penguasa gunung tanpa batas harus merencanakan sesuatu. Kali ini biarkan aku mengungkap kerudungmu yang sebenarnya. Setelah Qin Xin selesai berbicara, ada sedikit tekad pada bayangan itu, dan kemudian dia berjalan menuju gunung tanpa batas. Susu, ada seseorang di sini. Lihatlah nafas, dan itu adalah orang dari paviliun dupa pembakaran. Nah, kali ini, mari kalian semua menikmati pesta ini bersama-sama. Di gua di puncak Wuliang Gunung, semburan bau darah yang tidak normal terus menyebar, dan anak di tengah 2 kuali raksasa mengeluarkan senyum yang sangat aneh. Adapun 2 kuali raksasa di samping anak itu, 1 kuali diisi dengan darah yang sangat kental, dan yang lainnya diisi dengan sesuatu seperti inti ajaib. Dalam sekejap mata, setelah 3 hari berlalu, kekuatan Xiao Yan dan kelompoknya pulih 80 dari 10 dengan pil obat tingkat tinggi Xiao Yan yang tak ada habisnya. Adapun Mu Feng dan Lu Flut, itu juga samar-samar karena ini tinggi pertempuran level. Hampir menyentuh ambang malapetaka kehidupan Kaisar Bintang 6 Dou. Karena jawaban semua orang hampir sama, maka sudah waktunya untuk memasuki 3 pegunungan utama. Xiao Yan bangkit lebih dulu dan berkata kepada 4 orang di sebelahnya. Sudah hampir sampai, aku bisa merasakan kekuatan di tubuhku meningkat. Jika aku tidak terburu-buru selama kompetisi, aku khawatir aku bisa mencoba menerobos bencana kehidupan Kaisar Dou Bintang 6 sekarang. Mu Feng mendengar kata-kata itu dan menyeringai. Menerobos malapetaka Kaisar Dou Bintang 6,
masalah ini tidak dapat terburu-buru, jika tidak. Seruling hijau dan Mu Feng berada dalam situasi yang sama, tetapi hanya berbicara sedikit. Jelas, untuk menerobos Dou Bintang 6 Bencana Kaisar, mereka harus sepenuhnya siap. Hei, aku tahu, itulah yang aku katakan dengan santai. Mu Feng secara alami tahu kekhawatiran Green Flood dan tertawa. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Xiao Yan bertanya pada Ling Xuan dan Mu Yingying. Hehe, kamu juga tahu bahwa kamu peduli dengan orang lain. Baru saja, kami berdua berurusan dengan 4 pembangkit tenaga listrik dari tim Downing, kami dan aku. Ling Xuan hanya berpikir tentang Xiao Yan yang lusuh untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa Xiao Yan baru saja berurusan dengan jalur cahaya tim Downing, pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 6 yang sempurna, tirani jalur cahaya. Ling Xuan jelas bagi semua orang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kami baik-baik saja. Ini kamu baru saja menggunakan kekuatan api suci, apakah kamu baik-baik saja? Mu Yingying tersenyum sedikit. Tidak apa-apa, pertama kali saya menggunakan kekuatan api suci, saya tidak mengendalikan api suci. Tetapi jika ada waktu berikutnya, saya percaya bahwa jalan cahaya tidak akan bertahan selama 5 menit di tangan saya. Xiao Yan tersenyum percaya diri. Ini bukan lelucon. Jika Xiao Yan menggunakan api suci, kekuatan api suci yang paling menakutkan akan langsung menekan lawan. Selain kengerian api suci, Xiao Yan yakin bahwa dia benar-benar tak terkalahkan di bawah 7 Kaisar Bintang Dou. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Xiao Yan bangkit dan berjalan menuju batu-batu besar di depan mereka berlima. Batu besar ini sangat mencolok, dan sekilas diketahui bahwa itu adalah tempat di mana 3 tanda kayu ditempatkan untuk masuk. Kami memiliki banyak token kayu sekarang. Kelompok 5 perlahan datang ke batu besar, dan kemudian Mu Feng melihat token kayu di tangan Xiao Yan dan tidak bisa menahan tawa. Tidak mungkin, hanya 3 dari token kayu ini yang berguna. Begitu kita masuk, token kayu lainnya akan berubah menjadi debu, kata Ling Xuan. Saya selalu merasa bahwa misi ini tidak sesederhana mengalahkan 5 elemen binatang, dan tampaknya ketiga pegunungan ini membuat saya merasa tidak nyaman. Mu Yingying perlahan menatap 3 pegunungan yang tersembunyi di balik batu besar. Bicaralah sekarang. Mari kita lanjutkan dan membicarakannya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera mengeluarkan 3 token kayu dari tangannya dan melemparkannya ke 3 alur di atas batu. Sabu-sabu, 3 plakat kayu memasuki alur di batu dengan akurat, dan kemudian batu itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, Xiao Yan dan yang lainnya segera diselimuti oleh lingkaran cahaya yang menyilaukan. Bum bum bum, ada suara seperti roda gigi dari roda raksasa, dan kemudian sosok Xiao Yan dan kelimanya menjadi transparan, melewati batu besar secara langsung, dan menghilang. Batuk-batuk-batuk, sungguh kekuatan penekan yang kuat. Dalam misteri ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlukiskan selama proses teleportasi, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya secara diam-diam. Susu, orang-orang ini, sepertinya ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Tepat di belakang Xiao Yan, Yinmu yang dikirim oleh Kaisar Hantu perlahan mengeluarkan suara yang sangat menakutkan, dan segera berkata. Namun, pembatasan di sini sangat kuat. Jika bukan karena keberadaan hantu di sini, atau saya tidak akan bisa masuk ke sini, itu akan menjadi bantuan Tuhan untuk saya. Setelah Yinmu selesai berbicara, dia langsung pergi ke tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya menghilang di depan batu besar. Aura hitam seram dan menakutkan menyembur keluar secara langsung, dan kemudian bergabung dengan aura hantu yang sangat samar di belakang batu. Saat berikutnya, sosok Yinmu menghilang secara langsung, tampaknya memasuki 3 pegunungan utama. Bum bum bum, kelima Xiao Yan dikirim melalui batu besar. Itu telah memasuki 3 pegunungan utama, tetapi pada saat terakhir, sebuah kekuatan besar dan tak tertahankan menghantam, dan 5 orang tersebar. Bajingan, melihat ini, Mu Feng sangat cemas, karena ketiga pegunungan ini bukan lelucon. Jika Anda tidak hati-hati, saya khawatir situasinya akan sangat buruk. Apalagi, Mu Feng hanya kekuatan sempurna dari Kaisar Dou Bintang 5 di pegunungan, itu cukup sulit. Mengapa ketiga pegunungan ini begitu aneh? Mu Feng memarahi beberapa kata diam-diam, lalu tenang, dan baru saja datang ke salah satu dari 3 pegunungan ini. Dia merasakan aura suram dan menakutkan,
aura ini bukan hantu biasa yang baik, makhluk seperti terdiri dari orang-orang yang layak dan hantu. Ini seharusnya pegunungan 5 elemen, tapi aku tidak tahu kemana Xiao Yan dan yang lainnya pergi. Mu Feng berbicara perlahan dan kemudian berkata. Setelah Mu Feng selesai berbicara, ki pertempuran biru tua keluar dari tubuhnya, pedang kayu terkepal erat di tangannya, dan dia selalu waspada ke segala arah. Adapun Elfdi dan Ling Xuan, mereka datang ke pegunungan Tianmu. Di mana yang lain, Green Deep baru saja menstabilkan sosoknya ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan dan yang lainnya telah pergi, dan segera berkata. Tidak tahu, pada awalnya, tidak ada hal seperti itu di 3 pegunungan. Saya tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Ini benar-benar aneh. Ling Xuan melihat sekeliling sedikit dan berkata. Di masa lalu, setiap kali mereka mengadakan kompetisi semacam ini di Paviliun Dupa Pembakaran, Ling Xuan akan mengetahui kurang lebih beberapa aturan dan cerita dari ayahnya, tetapi dia belum pernah mendengar ayahnya berbicara tentang situasi seperti itu, dan dia langsung terkejut. Jika tidak, pegunungan 5 elemen tempat tinggal 5 elemen binatang agak mirip dengan pegunungan Tianmu. Setelah melihat-lihat sebentar, Ling Xuan juga menyadari ada yang tidak beres. 3 pegunungan utama Gunung Luoling adalah yang terbaik untuk dibedakan. Pegunungan 5 elemen didominasi oleh binatang 5 elemen, semuanya menunjukkan jumlah 5 elemen, apakah itu arah pegunungan atau beberapa pohon semuanya menunjukkan 5 elemen. Tidak ada aturan di pegunungan Tianmu, tetapi itu sangat berbahaya daripada pegunungan 5 elemen. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terganggu oleh binatang raksasa Tianmu, dan saya takut bahwa pembangkit kekuatan pertempuran abadi tidak akan berdaya. Adapun gunung tanpa batas yang paling berbahaya, diselimuti asap sepanjang hari. Hati-hati, pegunungan Tianmu tidak lebih baik dari pegunungan 5 elemen, kita harus pergi ke sini dulu untuk menemukan Xiao Yan dan yang lainnya. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Setelah Ling Xuan selesai berbicara, dia perlahan melihat sekeliling dan berjalan perlahan. Benar saja, mereka tersebar. Xiao Yan dan Mu Yingying datang ke gunung tanpa batas. Sebelum saya memasuki tempat ini, saya merasa ada sesuatu yang tidak normal di tempat ini. Mu Yingying melihat sekeliling dengan matanya yang indah, dan menemukan bahwa ketiga seruling hijau, Mu Fengling, dan Ling Xuan tidak terlihat, telah mengharapkannya. Aku juga merasa sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di sini, kenapa kamu tidak masuk dan melihatnya? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Itulah yang saya maksud, kata Mu Yingying sambil tersenyum. Begitu Mu Yingying selesai berbicara, api suci biru tiba-tiba mengalir keluar, dan kemudian menembak langsung ke Xiao Yan. Mata Xiao Yan cepat, tetapi ketika dia baru saja akan merasakannya, dia melihat Mu Yingying mengedipkan mata padanya, dan segera membiarkan Mu Yingying menyerang. Api sucimu, sepertinya ada masalah. Mu Yingying memukul mundur Xiao Yan beberapa langkah dengan satu telapak tangan, dan kemudian di tubuh Xiao Yan, batu jantung itu sepertinya tertidur lelap. Batuk-batuk-batuk, apa masalahnya? Xiao Yan menstabilkan pikirannya, bertanya-tanya mengapa serangan Mu Yingying barusan membuat si Nyan tertidur lelap, dan segera angkat bicara. Apa masalahnya? Xiao Yan secara alami tidak terluka dalam menghadapi serangan Mu Yingying, tetapi serangan Mu Yingying barusan ini jelas ditujukan pada inti batin Xiao Yan. Aku tidak tahu, tapi ketika kamu baru saja menunjukkan kekuatan sumber dari api suci, aku jelas merasa bahwa kamu bukanlah penguasa sebenarnya dari api suci. Media kekuatan, serangan yang baru saja aku serang ditujukan pada roh api kudus di tubuhmu, yang dapat membuatnya tertidur lelap untuk waktu yang singkat. Mata besar Mu Yingying yang penuh dengan spiritualitas berdetak beberapa kali. Bagaimana mungkin, aku melahap api suci di awal, dan sumber api suci juga ada di tubuhku, tapi roh api suci ini masih ada di tubuhku sekarang. Xiao Yan tiba-tiba terkejut, karena apa yang dikatakan Mu Yingying tidak salah. Ketika dia baru saja berurusan dengan Guanglu, dia memang menggunakan kekuatan sumber api suci, kuburan kerikil, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa penggunaan api suci itu tidak semudah yang dia bayangkan. Bahkan jika ini adalah pertama kalinya menggunakan pemakaman batu penghancur api asal api suci, seharusnya tidak hanya memiliki kekuatan seperti itu. Menelan api suci tidak berarti bahwa Anda benar-benar dapat memiliki api suci. Meskipun tidak jelas, saya dapat merasakan bahwa roh api suci di tubuh Anda tampaknya memiliki ide lain. Hanya ada sedikit kekuatan super di dunia. Jika kamu mengendalikan semua api suci,
Aku khawatir penggunaan kekuatan sumber api suci akan langsung mengalahkanmu. Bahkan jika kamu dengan sengaja menekan kekuatan api suci, jalan cahaya itu benar-benar mustahil untuk dilawan. Karena itu adalah api suci. Jadi saya pikir ada yang salah dengan api suci di tubuh Anda, atau roh api suci di tubuh Anda, kata Mu Yingying ringan. Apakah ada solusi? Xiao Yan menjadi tenang dan segera berbicara. Karena Mu Yingying ini berani melakukan ini, itu berarti orang ini kurang lebih memiliki kepastian. Saat itu, kamu membantuku mengatasi malapetaka, tetapi sekarang aku membantumu memecahkan masalah api suci di tubuhmu, dan semua orang berada di halaman yang sama. Mu Yingying sedikit cemberut. Memang benar bahwa setiap api suci akan melahirkan roh api suci, tetapi roh api suci ini adalah bagian dari api suci itu sendiri. Jadi kekuatan api sucimu saat ini telah dibagi menjadi dua bagian yang tidak dapat dibedakan. Ada sebuah bagian dari sumber api suci di tubuh Anda dan bagian dari roh api suci di tubuh Anda. Jika Anda ingin benar-benar menaklukkan api suci, Anda harus melahap api suci itu untuk mendapatkan api suci yang sebenarnya. Mu Yingying berkata dengan sungguh-sungguh. Melahap roh api suci. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, jelas apa yang dikatakan Mu Yingying itu benar. Ya, melahap roh api suci. Hanya dengan begitu api suci di tubuhmu bisa disebut api suci yang sebenarnya. Jika tidak, jika kamu membiarkan roh api suci ini ada, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa akan ada yang lain, berubah di masa depan. Mu Yingying merendahkan suaranya. Memang, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk, dan kemudian berbicara perlahan. Namun, dia memikirkan hubungan antara Xinyan dan Huo Xintianyan. Tutup matamu dan istirahatlah. Aku akan melihat apakah aku bisa membantumu. Saat berikutnya, Mu Yingying berjalan sedikit ke Xiao Yan, matanya yang indah sedikit berkedip, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Oke, melihat ini, Xiao Yan segera duduk bersila dan menutup matanya seperti yang dikatakan Mu Yingying. Mu Yingying memancarkan kekuatan api suci biru ke seluruh tubuhnya, dan setelah sedikit ragu, dia langsung menuju tubuh Xiao Yan. Tidak, kekuatan roh api suci Anda. Saya khawatir hanya pembangkit tenaga listrik di atas bintang 7 Dodi yang dapat menyelesaikannya. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Petik 2. Dan jika dipaksa untuk membantu Anda melahapnya, saya khawatir itu akan mempengaruhi asal Anda. Setelah beberapa saat, Mu Yingying menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jangan khawatir tentang itu sekarang, Anda tidak cukup kuat untuk menelannya. Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa roh api suci ini sangat memusuhi manusia. Anda sebaiknya berhati-hati. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia perlahan-lahan menarik kekuatan api suci biru-birunya. Sepertinya ini satu-satunya cara. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menganggukkan kepalanya secara alami. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia bangkit sedikit dan berjalan menuju gunung tak terukur yang diselimuti asap. Saya khawatir kendali Mu Yingying atas api suci masih lebih tinggi dari saya. Xiao Yan bergumam, sungguh aneh mengatakannya, nyala api di tubuh Mu Yingying memang api suci, tapi dia belum pernah melihat Mu Yingying memanggil roh api suci dari awal hingga akhir. Aku khawatir itu telah berasimilasi dengannya. Benar. Sabu-sabu, tidak ada yang bisa dikatakan di sepanjang jalan. Mu Yingying dan Xiao Yan berjalan satu demi satu di jalan yang berkelok-kelok, melihat sekeliling, untuk mencegah bahaya. Kami menemukan binatang mati. Petik 2. Masuk akal bahwa binatang mati yang dapat hidup di gunung tanpa batas ini mungkin memiliki kekuatan tertentu, tetapi kita belum pernah melihat binatang buas mati setelah memasuki tempat ini untuk waktu yang lama, yang jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Xiao Yan melihat sekeliling, dan kemudian berbicara perlahan. Hati-hati, saya pikir rahasianya harus ada di puncak gunung. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia menjadi waspada. Ya, sama seperti Xiao Yan setuju, dia tiba-tiba merasakan kekuatan panas di tubuhnya perlahan terbangun. Xiao Yan, apa yang terjadi barusan? Saat berikutnya, Xinyan terbangun seketika, dan kemudian berkata dengan nada bertanya. Bukan apa-apa, barusan Mu Yingying kehilangan kendali dan bertarung melawan kita, tapi tidak apa-apa. Xiao Yan tersenyum santai dan berkata tanpa ragu-ragu. Maaf, Seng Yan baru saja menjadi bumerang, hampir. Mu Yingying juga sangat bekerja sama dengan Xiao Yan. Aku tidak tahu bunga mana api sucimu.
Xinyan mendengar kata-kata itu dan secara alami merasa ada beberapa bekas luka di tubuh Xiaoyan. Batuk, kembalilah padamu, Xiaoyan berkata langsung pada saat berikutnya. Roh api suci Anda cukup istimewa. Mu Yingying tersenyum ringan. Xiaoyan secara alami tahu apa yang dimaksud Mu Yingying. Tidak, jika Xiaoyan ini tahu tentang hubunganku dengan Seng Yan, aku khawatir akhirku akan sangat menyedihkan. Tapi tidak heran aku, Xiao Mu, kamu memaksaku melakukan semua ini. Ini dulu, bagiku, aku akan mengambil semuanya kembali dari klanmu sekarang. Di saat berikutnya, Xiaoyan berkata dengan tegas di dalam hatinya. Ketika Xinyan kembali ke tubuh Xiaoyan dan Mu Yingying berjalan menuju bagian tengah Gunung Wuliang pada saat yang sama, tidak mengetahui bahwa konspirasi besar sedang menunggu beberapa orang. Pada saat ini, puncak Gunung Wuliang, di gua misterius itu. Pada saat ini, darah sudah ada di mana-mana di sini, dan itu sangat berdarah. Susu, ini benar-benar enak, binatang buas yang mati di sini semuanya untukku. Kali ini, biarkan aku melarikan diri dari tempat hantu ini dengan keinginanmu yang sudah lama disayangi. Manusia, paviliun dupa pembakaran, Dewa Xuanzan, kaisar ini akan membuat kalian semua tunduk pada kakiku suatu hari nanti. Anak itu membuat suara suram, dan kemudian dua kuali raksasa di sebelah mereka diisi dengan esensi darah dan inti iblis. Terus berkumpul ke tubuh mungilnya. Setiap kali mereka berkumpul, akan ada banyak darah di tubuh anak ini. Kucing malam, seseorang ada di sini, keluar dan temui mereka. Saat berikutnya, anak itu sepertinya mengingat sesuatu, dan kemudian anak kucing berbulu hitam yang bertengger di sebelah gua mengeluarkan tangisan keras dan menuju ke bawah gunung. Kucing malam baru saja pergi, dan tiba-tiba berubah menjadi wanita yang sangat mempesona, dan dia terus berkata, pemiliknya benar-benar gila, dan dia ingin menggunakan metode ekstrim untuk menerobos batasan Gunung Luoling. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.